Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke eigenvalue, eigenvektor. Tempo hari kita pernah bahas ya di bab mekanika, yaitu keberadaan mekanis. Ini saya tulis ya. Tapi di situ kita bahas langsung ke aplikasinya ya. Nah, di sini ada pertanyaan asal usulnya dari mana? Oke. Nah, itu akan saya turunkan dari aplikasi yang pernah kita kerjakan. Nanti saya kasih linknya ya di kolom komentar. Silahkan disimak. Nah, sekarang kita langsung aja. Tempo hari ya, perhatikan baik-baik sini kelihatan ya. Itu ada two spring and two mesh ya, dimana dia ada dua derajat kebebasan. Kalau kita gerakkan, dia akan mempunyai frekuensi alamiah atau kecepatan angular yang sama dan berkelipatan. Nah, lihat video saya yang tentang ini, nanti akan saya kasih linknya. Nah, kita fokus di matematikanya dulu. Nah, di sini perhatikan baik-baik, inilah persamaan yang kita dapatkan. Oke, ya. Dan kita tahu bahwa di eigenvalues, eigenvektor itu bahwa lambda ini itu adalah suatu non vektor ya, atau apa ya, kita katakan konstanta ya. Di sini x itu adalah suatu vektor, a itu adalah matriks. Dalam hal ini matriksnya itu 2 kali 2 ya. Kenapa ya? Nanti kita akan tahu. Nah, sedangkan x di sini itu adalah vektor ya. Vektor bukan berarti berhubungan dengan vektor yang ada ya, karena dia ada hubungannya dengan persamaan yang ada di sini. Kemudian lambdanya ini adalah eigenvalue, itu adalah skalar. Oke, nah karena dia ini sering dihubungkan di sini, karena ini a-nya ini adalah 1 2 3 4 ya. 1 2 ini kita buat matriks ini 2 kali 2. Maka ini kita sesuaikan, supaya menyesuaikan kita cari metrik identitas. Biasa kita tulis XA sama dengan X ya, identitas. Ini tujuannya untuk menyamakan A, karena A itu 44, nanti kita akan tahu dikali lambda. Nah, di sini akan kita buktikan ya dari aplikasinya. Nah, misalnya, kenapa kita menggunakan aplikasi ini? Sekarang saya akan balik bertanya. Bila ada 1 2 3 4, sorry, ini 1, ini 2 3 4 ya, 4 variabel, 2 persamaan, kita menggunakan apa? Oke, ya. Nah, kita udah tahu kan? Nah, di sini ya, tujuannya kira-kira kayak begitu. Kemudian, kalau ada kayak begini, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan, persamaan ini saling berhubungan ya. A itu adalah percepatan ya. X itu adalah perpindahan yang ada di sini ya, percepatan pegas yang maksudnya di sini. Nah, tentu aja supaya ini bisa seragam, maka ini harus kita terjemahkan ke X. Sebelum kita terjemahkan ke X, kita pisah dulu. Berarti kita pisah, ini 54 jadi min 54 karena dia lain tanda. Ini adalah 6, udah tahu ya, ini X, ini Y di sini ya. Ini 6 di sini jadi min, jadi plus, ini plus jadi min ya. X1 X2-nya itu adalah variabel yang ada di sini. Kemudian di sini masih belum. Maka kita sebelum kita ke sini, kita lihat bahwa A yang ada ya, A yang ada di sini ya, kelihatan ya sini ya, A yang ada di sini itu adalah min 54 6 min 6. Oke ya, kita sesuai dengan pembuktian yang ada, seperti alur yang ada. Nah, sekarang sebelum ini kita ganti A yang ada ya, sebelum ini kita masukin, maksudnya ini kita terjemahkan dulu supaya ada hubungannya. A ini hubungannya apa sih dengan X ya? Tadi kan kita pindah supaya sama dengan A, itu adalah maksudnya getaran mekanis ya. Percepatan di sini maksudnya percepatan sama dengan min omega kuadrat, di mana dia adalah kecepatan angular ya, X kuadrat omega kuadrat X ya. Ini A1 tentu aja X1, A2 tentu aja dia X2. Ini tetap minus ya. Itu sudah dipelajari di fisika SMA. Silahkan kalau pertanyaan-pertanyaan dasar sekalipun boleh ya diskusi dengan saya ya. Oke, nah di sini maka ini saya masukin, ini saya ganti A. Ini jadi A. Ini saya ganti jadi A. Nah, kalau udah ditulis itu akan lebih jelas, karena kita tujuan kita di sini untuk supaya lebih paham. Ini pertanyaannya detail ya. Oke, dan ini sangat perlu ya. Nah, kemudian ini kita masukin ya, A X omega min, saya keluarin dulu. Oke. Nah, kemudian supaya ada hubungannya dengan yang tadi saya jelaskan tentang eigenvalue dengan itu lambda, maka ini saya ambil, ini saya ganti min omega kuadrat jadi lambda. Oke.
Nah, kemudian nanti setelah jadi lambda boleh diganti ke ini lagi. Ya, ini supaya memudahkan. Ini belum saya ganti ya, 18 X1 X2. Ini saya pecah ini A X1 X2 ya. Ini adalah variabel vektor, yang vektor itu belum tentu vektor ya, artinya yang berubah ya, variabel yang berubah. Ya. Di sini adalah skalarnya ya. Skalarnya saya ganti jadi lambda. Oke, sudah bisa dilihat ya. Ini saya pisah. Ini saya masukin lambdanya di sini. Ya. Kenapa kok ini saya masukin di sini? Nanti kita akan tahu ya. X1 X2, X1 dengan X2. Perhatikan baik-baik ya. Di sini saya masukin ya lambda di sini karena ini matriksnya A itu adalah 4 kali 2 kali 2, sedangkan ini adalah 2 kali 1. Bawah dulu ya bacanya. Nah, ini sudah menjadi variabel X-nya sudah sama. Ya, maka di sini ini nggak bagus, akan sulit. Supaya gampang ini, maka kita udah tahu kita kali matriks identitas yang ordernya sama dengan A. Itu 2 kali 2 itu 1001 kan hasilnya akan sama ya. Dikali ini ya, maka dia tetap adalah hasilnya sama dengan 18,2 di A sama dengan X1 X2. Nah, tapi sini 18 0 ya. 0 2 lambda X1 X2. Ini itu adalah perkalian lambda dengan matriks identitas ya. X1 X2 adalah dilambangkan dengan X saja. A X1 X2 ini dilambangkan dengan X. Nah, inilah asalnya. Ya, jadi dari yang aplikasi saya turun ke bawah ya, saya breakdown ke bawah. Oke, nah supaya dia 0 ya, supaya dia di sini bisa menyatu di sini ya, supaya dia bisa menyatu ke sini, maka ini saya kurangkan. Karena kan kita mau mencari ya. Ini tidak boleh hilang, ya, nggak boleh 0. Ini nggak boleh hilang karena ini kan yang variabel yang bergerak. Nah, kemudian kita ke sini. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kita ke sini, kita kumpulkan X yang dulu. X yang ada itu adalah ini. Masih kelihatan ya. Oke. X yang ada itu adalah ini ya. Di sini X lambda I1 min I2. Kita mau cari X yang ada di sini, tentu aja di sini kita inversekan ya. Kita pangkat min 1 seperti yang ada di sini. Oke. Nah, inverse dikali 0, X sama dengan di sini tetap dikali 0, karena ini 0, maka dia akan sama dengan 0. Ini nggak boleh, karena X yang ada ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 berarti dia tidak ada variabelnya gitu. Jadi kita sesuaikan dengan aplikasinya. Lalu bagaimana? Kita sudah tahu bahwa di sini ini adalah inverse. Inverse itu berhubungan dengan determinan. Itu seperti that kali adjoins ya. Nah, itu nalarnya di sini. Dan ingat bahwa suatu matriks persegi tidak bisa diinverskan bila determinannya sama dengan 0. Itu hal yang sangat sederhana dan mudah diketahui dan mudah dicoba. Hal inilah yang membawa kita kepada kesimpulan, bahwa untuk bila begini ya kan, maka X yang ada ini kita tunda dulu ya. Kemudian ini kita determinankan. Karena katanya di sini suatu matriks persegi tidak bisa determinankan bila det sama dengan 0. Oke, ya. Ini kan ada hubungannya kan dengan determinannya ya di sini ya. Ya, karena ini tidak terdefinisi. Apa di sini? 1/0 tidak terdefinisi. Ada hubungannya yang ada di sini ya. Maka ini kita coba dan tidak mungkin tidak ada cocokologi dan cocok. Ternyata determinan yang kita buat determinan di sini sama dengan 0 itu cocok sesuai dengan aplikasinya, sesuai dengan realitasnya, sesuai dengan kesehariannya. Nah, maka kita det ini nalar kita itu adalah benar. Ingat ya, bahwa suatu matriks persegi tidak bisa diinverskan bila det sama dengan 0. Saya ulangin, inilah yang membuat kita pada kesimpulan bahwa X-nya kita simpan dan det ini kita ganti, det sama dengan matriks ini kita det sama dengan 0. Itu alasannya. X itu tentu untuk vektor eigen ya, dengan lambda itu untuk nilai eigen ya. Oke, sini ada keterangan ya. Sampai di sini sudah jelas. Oke, di sini nampaknya sudah agak terbukti. Singkat saja, ini saya masukin ya. Ini ya, det sama dengan 0, sebelum det itu boleh kita kalikan minus 1 ya, maka dia akan begini. Banyak yang menggunakan ini, terserah. Juga bisa menggunakan ini. Saran saya, kita untuk orang teknik, untuk orang fisika kita langsung menggunakan ini aja. Di matematika pun juga dibenarkan, karena profesor Anda jauh lebih mengerti ya daripada
daripada kita. Jadi mereka tahu ini dibalik atau enggak, mereka tahu ya. Nah ini that, tapi kita tidak bukan hanya untuk nilai ya, tapi untuk pengertian, karena ini dipakai di mana-mana. Oke, mendingan Anda ijazahnya itu tidak enggak jelas, tapi Anda tahu semua, daripada Anda ijazahnya bagus, IP-nya bagus, tapi nggak tahu apa-apa. Tapi itu juga akan berat. Yang bagus itu dua-duanya ada. Oke. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini 18, 54 ditambah 18 lambda, 0 ditambah min 6. 0 min 6 itu min 6. 2 lambda 6 tambah 2 lambda. Oke. Nah, karena determinan kita tahu di sini, ulangi di sini ya. Maka dia akan menjadi ini kali ini adalah persamaan kuadrat yang sangat mudah, sederhana. Saya tidak akan pusing masalah itu, dan kita akan mendapatkan persamaan ini. Nah, sekarang ini akan saya tebalkan. Setelah kita dapatkan ini min 2 dan min 4 ya, ini hasilnya. Maka kita pilih ya. Misal kita pilih ini min 2 ini sebelum kita ganti omega ya, yang intinya di sini pemahamannya dulu. Saya pilih yang ada di sini aja. Jadi kalau kita omega min akar 2 itu nanti ya. Nah, sekarang kita masukin mana? Kita masukin yang ada di sini. Jadi kita bisa pakai beberapa cara. Ini cara yang ada itu kira-kira kayak begini. Berarti ini kalau saya masukin maaf 54 dikurangin 36 asal dari mana? Dikali min 2 kan? Min 6 tetap 6 itu adalah tetap ya, 2 lambda atau 2 lambda ditambah 6, ini saya balik sama aja. 2 lambdanya dalam min 2 adalah min 4. Oke. Tambah. Nah, di sini supaya rapi, ini adalah X, Y. Ini sama dengan 18. Ini min 6, ini tetap min 6, ini adalah 2. Ini 2 kali 2 ya. Nah, kemudian ini supaya rapi, ini 18, ini min 6, ini min 6, ini adalah 2 matriksnya ya. Kemudian kita kali XY ya, sama dengan 0, 0. Nah, kemudian di sini kita pilih ya. Kita pilih bawah atau yang atas. Pilih yang bawah boleh. Ini artinya min 6 ini adalah min 6x. 2 ini adalah plus, ya plus 2y. Udah variabelnya dibalik gitu ya. Kemudian dia sama dengan 0, ekuivalen 2y sama dengan 6x, berarti y sama dengan 3x. Artinya apa? Ingat ini adalah xy ya. Ini adalah xy, berarti kita pilih y sama dengan 3x, berarti y-nya itu kita ganti 3x. Ini x, ini 3x. Jadi seperti pelipatan begitu. Nah, kita tergantung sekarang kita mau ganti berapa ya. Mau ganti 1 berarti dia 3 ke 1 3. Ya, ganti 2 6. Di situ maksudnya ya, adalah perpanjangan yang ada. Kita ganti 1 yaitu adalah 1 3. Maksudnya kita ke sini ya, udah pernah saya jelasin. Kalau ini 1, ini 3 ya, maka dia akan mempunyai lambda yang sama. Lambda yang di sini adalah min 2. Tentu aja lambdanya itu maksudnya adalah kecepatan angular yang sama. Ya, begitu juga kalau misalnya kita ganti yang min 4, hasilnya juga akan sama ya. Maksudnya konsepnya akan sama. Oke, baik. Di sini kita dari persamaan aplikasi ya, kita tahu pemakaiannya sampai ke pembuktiannya. Ya. Oke, baik ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Maaf, sini miring ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.